Jadi bagi saya ketika kita tidak berpolitik, ketika kita hanya berdiam diri saja, maka perubahan itu akan jauh dari diri kita. Siapa yang akan mengubah ini adalah para politisi-politisi muda yang insya Allah akan mengikuti jejak saya apabila kita benar-benar menggeluti dunia ini dengan sepenuh hati. Karena perbaikan itu tidak datang dengan sendirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pilkada untuk kita semua. Momentum pilkada tentunya menjadi sangat booming di tengah COVID-19. Walaupun demikian dan maraknya hashtag jaga jarak, namun kita perlu menggali informasi mengenai dari calon pemimpin kita. Hal ini tentunya untuk mengetahui kesiapan dari pemimpin kita di tengah COVID-19. Kali ini bersama saya Winda Baisi dalam talk show Menuju Sumbawa Gemilang dengan tema Kenapa Anak Muda Memilih Monopi. Hari ini saya hadir bersama dengan 4 narasumber yang sangat luar biasa sekali. Ada Aan, Fauzi, Farhan, dan Sultan. Sultan adalah seorang entrepreneur yang sangat luar biasa sekali. Tentunya dengan berbagai organisasi yang telah digeluti, kini menghantarkan beliau menjadi Wakil Ketua Garda Pemuda Nasdem. Benar begitu? Selain itu, beliau sangat berpengalaman di dunia entrepreneur dengan status Ketua Dewan Pembina BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia NTB periode 2018-2023. Selanjutnya ada Mas Farhan. Ya, beliau kali ini akan berbincang dengan kita mengenai dari pendidikan dengan latar belakang beliau memiliki banyak sekali yayasan yang kini sedang menjadi asuhan beliau. Dan di sebelah beliau ada Fauzi. Fauzi tentunya dengan usia yang cukup muda kali ini beliau sudah mampu memijakkan kakinya di partai PKS dan kali ini menjadi Ketua Pemuda PKS Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya yang terakhir ada Aan. Nah, ini sungguh luar biasa sekali karena Aan adalah salah satu politisi muda dan kali ini sudah menduduki jabatan di DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Komisi 3. Selamat malam. Kali ini kita akan berbincang mengenai dari masalah umum dari masing-masing bidang. Saya mulai dari Mas Aan terlebih dahulu ya. Mas Aan, kali ini posisinya latar belakangnya seorang politisi muda nih. Nah, apa sih yang mendorong Aan untuk bergelut di bidang politik hingga berhasil menduduki kursi anggota dewan dan mampu mewujudkan mindset anak muda harus berpolitik? Terima kasih Mbak Winda. Jadi ketika menanyakan alasan saya untuk berpolitik, karena bagi saya dunia politik ini adalah dunia yang harus kita perbaiki. Kenapa saya bilang dunia politik ini adalah dunia yang harus kita perbaiki? Karena dalam artian saya mengidolakan sosok yang sangat saya hormati, sosok-sosok yang begitu saya kagumi adalah sosok-sosok politisi. Di situ ada Insinyur Soekarno, di situ ada Nelson Mandela, di situ ada Abraham Lincoln. Jadi mereka ini adalah pendobrak daripada sistem yang salah menuju sistem yang lebih baik gitu loh Pak. Jadi bagi saya ketika kita tidak berpolitik, ketika kita hanya berdiam diri saja, maka perubahan itu akan jauh dari diri kita. Siapa yang akan mengubah ini adalah para politisi-politisi muda yang insya Allah akan mengikuti jejak saya apabila kita benar-benar menggeluti dunia ini dengan sepenuh hati. Karena perbaikan itu tidak datang dengan sendirinya, tapi perbaikan itu datang melalui proses politik. Itu saja mungkin Pak. Oke, berarti kita berharap akan ada Aan-Aan berikutnya. Seperti itu kurang lebih Mbak Winda. Fauzi, nah Fauzi ini cukup seru pembicaraannya ketika kita berbicara mengenai dari pertanian. Kita ketahui Tolo Owi ini bukanlah satu sasaran empuk dalam bidang pertanian. Melihat kondisinya dengan kekurangan air, gagal panen, dan juga sekarang hutan habis dibabat. Nah, kira-kira sekarang petani malah memilih untuk menanam jagung. Apakah ini salah satu solusi agar petani kita tetap bertahan? Terima kasih Mbak Winda. Jadi contoh permasalahan pertanian itu tidak hanya di Toloi saja sebenarnya. Jadi problem pertanian itu kita hadapi di sebagian besar wilayah daerah Kabupaten Sumbawa ini. Jadi kekeringan, gagal panen, stabilisasi harga,
tidak tersedianya air untuk kebutuhan pertanian dan seterusnya merupakan permasalahan petani kita hari ini. Dan juga perluasan lahan yang terus dilakukan, karena jujur saja jagung ini kan salah satu komoditas unggulan di daerah kita. Dan karena kita tidak bisa mengefisiensikan lahan pertanian yang ada, tidak bisa mendorong produktivitas pertanian lahan pertanian kita, maka mau nggak mau masyarakat ini harus memperluas lahan pertanian kita. Dan menurut saya ini presiden buruk dunia pertanian, karena akan mendatangkan bencana. Dan bagi saya adalah ini bukan model pertanian yang baik, karena ini bukan merupakan contoh pertanian yang sustain, yang berkelanjutan. Yang kita butuhkan ke depan adalah untuk menjaga petani kita ini adalah bagaimana kita bisa membuat petani-petani kita menjadi petani yang produktif, petani yang memang mengedepankan produktivitas, efisiensi lahan, efektivitas lahan, tanpa harus menambah luas lahan. Karena ini berbahaya bagi lingkungan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa petani itu adalah profesi yang setengah masyarakat Sumbawa itu adalah mencari kebutuhan ekonomi hidup itu dengan pertanian. Kita ketahui bahwa 52,80% masyarakat Sumbawa itu adalah petani. Artinya apa? Ini kalau kita tidak baik jaga petani kita, maka bencana akan menimpa kita. Dan kita tidak ingin profesi kita yang sebagian besar masyarakat Sumbawa itu adalah petani, justru akan menjadi bencana. Yang saya maksudkan itu adalah jangan sampai profesi petani yang merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat kita justru akan mendatangkan bencana. Ini tidak baik bagi saya. Dan yang kita harapkan ke depan adalah bagaimana pertanian di Sumbawa itu justru berorientasi pada produktivitas, berorientasi pada efisiensi lahan, tidak berorientasi pada perluasan lahan, karena ini cukup berdampak bagi lingkungan alam kita ke depan. Demikian mungkin Mbak Winda. Iya, berarti menginginkan pertanian kita ini akan berkelanjutan dengan lebih baik lagi. Betul. Oke, terima kasih Fauzi. Langsung ke Farhan. Farhan, tentunya sangat sederhana sekali banyaknya permasalahan pendidikan. Nah, kali ini saya ingin menanyakan pendapat dari Farhan mengenai dari face education yang ada di wilayah Sumbawa. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Winda. Mungkin saya akan mulai dari pesan Rasulullah ya di dalam hadis itu yang mengatakan barang siapa yang ingin mengejar dunia ini maka hendaklah dia dengan ilmunya, maka barang siapa yang ingin mengejar akhiratnya maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin keduanya pun harus dengan ilmu. Maka sangatlah penting yang namanya ilmu. Sedangkan ilmu ini kita dapatkan sebagian besar itu di dunia pendidikan. Jadi nonsen kita berbicara kemajuan pertanian, kemajuan kita akan menciptakan orang banyak seperti Mas Aan, atau orang banyak lagi kita ciptakan orang-orang seperti Bang Sultan, ya itu nonsen. Ketika dunia pendidikan di Kabupaten Sumbawa ini tidak kita majukan, ini yang perlu kita butuh mungkin ke depannya nanti. Ini menjadi PR para pemimpin kita di Kabupaten Sumbawa ini. Bagaimana memajukan dunia pendidikan? Tanpa dunia pendidikan ini kita majukan, ya, bukan hanya dunia pendidikan secara formal ya, tapi pelatihan ya, untuk istilahnya untuk mengembangkan karir atau mengembangkan profesi seseorang itu perlu banyak pelatihan di luar juga pendidikan formal. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa tidak mungkin sebuah kemajuan di negeri itu tanpa kita harus dengan ilmu itu tadi. Mungkin demikian dari saya, Pak Bin. Oke, terima kasih Farhan. Semoga pendidikan ke depannya tentunya lebih banyak pelatihan-pelatihan yang akan diadakan. Amin. Oke, terakhir kita ke Sultan. Sultan yang sudah sukses menjadi pengusaha muda dan ini menjadi iri bagi banyak kalangan-kalangan muda. Sederhana sekali, tentunya Sultan, kira-kira apa yang menjadi motivasi Anda dan tantangan-tantangan selama menggeluti dunia entrepreneur? Oke, terima kasih Mbak Winda. Memang awal mula saya menjadi entrepreneur atau menjadi pengusaha itu karena jiwa saya sebagai anak muda yang suka tantangan. Kemudian anak muda ingin berkontribusi terhadap daerahnya, karena dengan menjadi pengusaha tentu kita berkontribusi terhadap daerah dengan membuka lapangan kerja, menambah PA di daerah,
Kemudian tantangan-tantangan usaha hari ini, terutama saya anak muda, memang tidak mudah menjadi pengusaha di usia muda. Pertama, kita anak muda ketika membuka dunia usaha, tentu banyak orang-orang tua ataupun yang sudah lebih senior yang terlebih dahulu yang telah membuka usaha, banyak yang tidak mempercayai kemampuan anak muda. Mungkin itu tantangan anak muda berusaha di usia dini. Namun bagi saya yang sudah menjalani usaha hampir 10 tahun ini, bagi saya ketika kita ingin memulai sebuah usaha di usia muda, tidak perlu takut. Yang penting kuncinya pertama kita fokus, niat, menjalaninya dengan sungguh-sungguh, insya Allah tidak ada tantangan yang tidak terselesaikan. Terutama yang tidak kalah penting selalu berdoa. Mungkin itu dari dunia usaha. Oke, jadi itu dia kami di segmen pertama, dan kita break sebentar untuk memulai dari segmen yang kedua.